Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang elastisitas dan fraktur pada benda padat atau retakan pada benda padat. Ya. Kali ini kita akan lihat konsep tegangan geser dan modulus geser. Di pertemuan yang lalu atau di video sebelumnya, kita sudah bahas tentang konsep tegangan, regangan, dan modulus. Nah, meskipun belum kita namakan secara spesifik ya, jenis tegangannya. Nah, dalam hal ini, jenis tegangannya itu dibedakan berdasarkan apakah gaya itu menyebabkan atau gaya itu bersifat menarik bahan atau menekan bahan atau menggeser bahan. Ya. Jadi ada 3 jenis kalau dikelompokkan berdasarkan gayanya. Ya. Jadi yang pertama itu kalau seandainya atau yang pertama yang disebut dengan tegangan tarik ya, tegangan tarik. Itu terjadi kalau seandainya gayanya, ya, misalkan bayangkan di sini ada, ini ditahan di dinding, tapi saya tidak gambarkan dindingnya ya, kemudian ditarik oleh gaya, nah maka tentu saja ini kan dalam keadaan diam, kan ditaruh oleh dinding, dan dinding akan memberikan gaya tahan di sini, yang besarnya sama, ya. Nah, gaya seperti ini disebut sebagai gaya tarik, ya. Jadi F tarik. Dan ini juga akan memberikan gaya tarik yang besarnya sama, ya. Sehingga si batangnya akan teregang, ya, bertambah panjang, ya. Jadi mengalami regangan, ya. Nah, jadi tegangan yang ditimbulkan oleh gaya tarik seperti ini disebut sebagai tegangan tarik. Nah, yang kedua, tegangan tekan atau kompresi, ya, kompresi. Nah, ini kalau seandainya gayanya adalah gaya tekan, gitu. Jadi sesuai saja dengan ininya ya. Jadi kalau di sini ditekan oleh, nah, arah gayanya ke sini kebalik ya. Jadi, nah, maka dinding pun akan menekan sini ya. Jadi kalau ditekan ke sini maka dia akan balik atau menahan ya. Jadi ini adalah F-nya, gayanya adalah gaya tekan atau gaya kompresi ya. Ya, ini F tekan. Maka yang timbul adalah si bahan ini akan mengalami kompresi, jadi memendek. Kalau ini adalah memanjang, ya bertambah panjang, ini bertambah apa? Bertambah pendek. Ya. Kalau saya ilustrasikan lagi dengan ini akan bertambah panjang. Ya. Besar delta L misalnya, ini L mula-mulanya, kalau ini akan bertambah pendek. Ya. Jadi mengalami kompresi disebutnya ya. Oke, ya. Nah, definisinya serupa saja ya, definisi tegangan, regangan maupun modulusnya ya sama ya. Untuk kasus yang tekan atau tarik. Nah, yang ketiga, nah ini ya yang akan kita bahas, tegangan dan modulus geser ya. Tegangan geser ya. Nah, ini bekerja pada benda kalau seandainya gayanya bekerja di pinggir ya, di tepi di sini. Misalkan di sini ditarik oleh gaya F ke sini. Dan di sini di bawahnya ditahan oleh gaya F juga gitu ke sini ya. Ditahan. F-nya F geser ya.
Oke. Nah, akibat gaya ini, gaya F yang bekerja di tepi ini, ya, maka si bentuk ini, ya, karena yang ditahan di sini, ini yang atas yang akan mengalami deformasi, perubahan, ya, perubahan bentuk. Katakan jadi begini, ya. Yang semula balok seperti ini jadi permukaan jadi jajar genjang misalnya. Ini misalnya, nah, mengalami pergeseran permukaan atasnya sebesar delta L. Nah, dalam hal ini L-nya yang diambil adalah ini L. Maka tegangan yang ditimbulkannya adalah tegangan geser. Nah, jadi tetap definisinya bahwa tegangan adalah gaya dibagi dengan luas. Nah, namun dalam hal ini luasnya berbeda dengan yang dua sebelumnya, di mana luas penampang adalah luas yang tegak lurus terhadap permukaan gaya. Di sini adalah luas penampang yang sejajar gaya, ya, yang sejajar gaya. Jadi di sini luas penampang ini. Kalau ini luas penampangnya A, ya, dibayangkan ini balok gitu kan ya. Ini luas penampangnya A, ya. Ya kalau di sini yang luas penampangnya itu yang ini, luas penampang ini, ya. Luas bagian ini, ya. Ya, jadi perbedaannya di situ saja. Nah, dan regangan, ya, kalau di sini adalah delta L per L, di sini sama delta L per L, namun L-nya di sini yang ini, ya. Oke, L-nya yang tegak lurus dengan apa? Dengan delta L-nya. Oke, itulah tegangan geser, kemudian juga modulusnya ya modulus geser, ya, sama saja, ya. Jadi definisinya serupa saja, bahwa modulus gesernya ya adalah sigma dibagi dengan apa? Ya, atau F kali L dibagi dengan A dikali dengan delta L. Jadi perbedaannya letak penentuan apa? Definisi luasnya ya mana ya, kemudian juga L-nya. Nah, tentu saja dan antara modulus geser dengan modulus yang modulus akibat tegangan tarik atau tarikan ataupun tekanan itu berbeda, ya. Baik, kita coba lihat contohnya, ya. Misalkan balok berbentuk kubus dengan sisi 15 cm terletak di atas meja, ya. Terletak di atas meja. Gaya sebesar 10 Newton dikerjakan pada permukaan atas, ya. Permukaan atas balok sejajar meja. Permukaan atas balok, ya. Permukaan atas balok bergeser 3 mm. Dan balok tetap dalam keadaan diam, ya. Dan balok tetap dalam keadaan diam. Tentukan
modulus geser balok. Oke. Baik, ini yang dicari adalah modulus gesernya. Yang kita ketahui, pertama panjang sisinya, berarti ini L-nya, karena berbentuk kubus ya ini berarti L-nya. Kemudian yang kedua adalah gayanya, yang ketiga adalah ini delta L-nya. Ya, delta L-nya. Jadi L-nya adalah 15 cm. Kita ubah ke dalam meter ya. 0,15 meter. Kemudian F-nya 10 Newton. Kemudian, nah, pergeserannya 3 mm atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Oke. Ini 3 kali 10 pangkat min 3, sorry, min 3 meter. Kemudian, ya langsung saja kita dapatkan ya, maka modulus gesernya bisa langsung kita gunakan saja rumusannya ya. FL dibagi dengan A dikali dengan delta L. Nah, dalam hal ini A-nya adalah apa? A-nya adalah luas penampang. Karena berbentuk kubus, maka luas penampangnya akan sama dengan sisi pangkat 2, gitu kan ya? Berarti ya, boleh kita ganti jadi F. Nah, ini kan A-nya jadi L kuadrat ya, karena sisi kali sisi. Berarti kalau di sini ada L, di sini ada L kuadrat. Berarti tinggal apa? L di bawah ya, jadi L dikalikan dengan delta L. Ya, jadi ini bukan rumus umum ya, ini adalah khusus karena kebetulan A-nya baloknya berbentuk apa? Berbentuk kubus ya. Berbentuk kubus. Berarti sama saja dengan 10 guys, sorry. Guys 10 dibagi dengan L-nya berarti ya 0,15 pangkat 2 ya. 0,15 pangkat 2. Sorry, kok pangkat 2. 0,15 langsung ya. Dikalikan dengan apa? Delta L, deltanya 0,003 atau 3 kali 10 pangkat 3 ya. 3 kali 10 pangkat minus 3. Oke, kita akan dapatkan berapa ini? 3 dikalikan dengan 0,15 berarti kan 0,45 ya. Jadi 1 dibagi dengan 0,45. Berapa itu? Ya, 1 per 0,45 ya. Dikali 10 pangkat. Nah, 10 pangkatnya ini pindah yang di atas ya. Di 10 pangkat 4 ya. Oke, atau kira-kira ini seper 0,5 itu 2 ya. Ini 2 lebih ya. 2 lebih. 2, berapa ya? 1 atau 100 bagi 45 lah. 2, 90 ya. Sisa. Oke, berarti kalau gitu 2,2 ya. 2,2 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Ya. Oke, ini kira-kira segini. Baik, jadi pengertian modulus yang dengan modulus geser, definisinya serupa, hanya perbedaannya terletak dari apa? A-nya pertama ya, jadi A-nya adalah permukaan yang digeser ya untuk tekanan. Tekanannya disebut sebagai tekanan atau tegangan geser ya. Kemudian
Modulusnya modulus geser, di mana E-nya, regangannya adalah pergeserannya dibagi dengan panjangnya yang tegak lurus. Atau L-nya ya, tingginya ya ini berarti ya. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.